Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pena, jamaah Majelis Nurul Abrar dan para pecinta pesantren Nurul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pengajian tentang zakat fitrah pada 2 malam yang lalu terkait dengan hal yang berhubungan tentang zakat fitrah. Pada pengajian pertama sudah disampaikan bahwa zakat fitrah memiliki persyaratan, ada syarat wajib, ada orang-orang yang tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Dan pada malam hari ini saya melanjutkan pembahasan dari kitab Kashifatus Saja karya Syekh Nawawi Tanara yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lazimahu fitratu nafsihi lazimahu fitratu man talzamuhu nafaqatuhu bimulkin au qarabatin au nikahin. Waman lazimahu fitratu nafsihi, barang siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah secara pribadi. Lazimahu fitratu man talzamuhu nafaqatuhu, dia juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang dia nafkahi. Entah itu nafkah karena jalur mulkin, dia memiliki hamba sahaya, au qarabatin, atau karena sebab qarabah, hubungan kerabat, hubungan darah, au nikahin, atau karena hubungan nikah, kayak seperti istri misalkan. Illa ayyakuna man talzamuhu nafaqatuhu kafirat. Nah, kecuali ada beberapa kelompok mereka tidak diwajibkan untuk kita fitrahi, antara lain ayyakuna man talzamuhu nafaqatuhu kafirat. Misal orang yang wajib dinafkahi, mereka itu berstatus non muslim. Lah, misalkan si A memiliki anak waliyadzubillah dan dia pindah agama, maka anaknya yang sudah anaknya yang pindah agama ini dia tidak diwajibkan kita fitrahi, meskipun bahasanya kita wajib menafkahinya. Kelompok yang kedua, wa ayyakuna zaujata abihi. Kelompok yang kedua yang wajib dinafkahi tapi tidak wajib difitrahi adalah istri ayah. Ya, kalau ayahnya misalkan menikah lagi dengan selain ibunya, meskipun istri ayah ini wajib kita nafkahi, namun kita tidak diwajibkan untuk menfitrahinya. Kelompok yang ketiga, au mustauladata abihi, atau hamba sahaya yang menjadi selir ayahnya dan ayahnya memiliki putra atau putri dari selir hamba sahaya tersebut. Haitsu lazimal waladu nafaqatahuma, jadi wajib dinafkahi namun tidak wajib difitrahi. Fala talzamuhu fitratuhuma wa in lazimathu nafaqatuhuma di annal asla fil fitrah wa nafaqah al abu, karena hukum asalnya
Zakat fitrah dan nafkah itu kewajibannya ada pada ayahnya. Lalu ayahnya tidak mampu, wahwa mu'sirun wal fitratu la talzamul mu'sirah. Sementara zakat fitrah tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu, bi khilafin nafaqah, kecuali nafkah. Fayatahammalu hal waladu, maka kewajiban nafkahnya ibu. Apa ibu tiri ya berarti ya, istri dari bapaknya. Nah ini dipikul menjadi tanggung jawab anaknya. Wali adna adamal fitrati la yumakkinu zaujata minal faskhi bi khilafi adamin nafaqah. Karena tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah ini tidak bisa menyebabkan seorang istri menggugat suaminya untuk cerai. Bi khilafi adamin nafaqah, beda dengan kasus si suami tidak mampu mengeluarkan atau memberikan nafkah kepada istrinya. Nah ini ada kemungkinan si istri dibolehkan secara agama untuk mengajukan gugatan cerai karena memang si suami tidak mampu memberikan nafkah, bukan tidak memberikan zakat fitrah. Nah ini yang pertama. Poin yang kedua, ada kasus bagaimana kalau misalkan orang tersebut memiliki sisa harta dari apa yang dia butuhkan untuk makan, hanya sedikit. Urutannya mana dulu yang harus difitrahi? Tatimmatun wa yajibu alaihi inda yasarihi bi ba'di say'an duna ba'din taqdimu nafsihi. Nah, kalau misalkan dia memiliki lebihan harta untuk membayar zakat fitrah tapi tidak mencukupi untuk seluruh orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka urutannya mana yang harus didahulukan? Yang pertama adalah taqdimu nafsihi. Dia wajib mendahulukan untuk mengeluarkan zakat fitrah pribadinya. Kalau masih ada lebih, fazaujatihi, baru kemudian zakat fitrah untuk istrinya. Ada lebih, fakhadimiha bin nafaqati in kana dunal khadimi bil ujrah. Apa namanya? Asisten rumah tangga istrinya. Kalau ada lebih, fawaladihis shagir, maka anaknya yang masih kecil atau yang belum masuk usia baligh. Masih ada lebih, urutan berikutnya fa'abihi, maka ayahnya, dia keluarkan zakat fitrah untuk ayahnya. Fa'ummihi, baru kemudian kalau ada lebih dia keluarkan zakat fitrah untuk ibunya. Fawaladihil kabiri al-muhtaji faraqiqihi, baru kemudian anaknya yang sudah baligh, yang statusnya miskin, masih butuh bantuan nafkah dari orang tuanya. Dan kalau misalkan masih ada sisanya, baru untuk hamba sahaya yang dia miliki. Nah ini urutan zakat fitrah, mana yang harus didahulukan. Saya ulangi, yang pertama, kalau dia punya lebihan harta untuk membayar zakat fitrah, urutan yang pertama dia keluarkan zakat fitrah untuk pribadinya. Urutan yang kedua istrinya. Urutan yang ketiga asisten rumah tangga istrinya. Yang keempat anaknya yang masih kecil. Yang kelima ayahnya. Yang keenam istrinya ibunya. Yang ketujuh anaknya yang telah baligh namun dia tidak mampu alias miskin, masih butuh support, dukungan dana dari orang tuanya. Dan yang kedelapan adalah hamba sahaya yang dia miliki. Ada keterangan lanjutan. Wa innama quddimal abbu
alal ummi huna aksuma fin nafaqat li'anna nafaqat lil hajah wal ummu ahwaj. Ada keterangan seandainya kenapa di bab zakat ini ayah yang lebih didahulukan ketimbang ibu, sementara di bab nafkah justru ibunya yang didahulukan baru kemudian ayahnya. Dijawab oleh Syekh Nawawi, wa innama quddimal abu alal ummi huna aksuma fin nafaqat li'anna nafaqat lil hajah wal ummu ahwaj. Karena nafkah itu adalah kebutuhan, sementara ibu lebih membutuhkan nafkah dibandingkan ayah. Wal fitratu li syaraf, sementara zakat fitrah adalah untuk kemuliaan. Wal abu asyrafu, sementara ayah posisinya lebih mulia dibandingkan ibunya. Li'annahu mansubun ilaihi wa yashrufu bi syarafihi, karena si anak nisbat keturunan nasabnya ke ayahnya, wa yashrufu bi syarafihi, dan ikut mulia karena kemuliaan ayahnya. Fa inistawa jama'atun fi darajatin kazaujatin wa banina takhayyara fa yukhriju amman sya'a minhum. Nah, kalau misalkan dia punya istri lebih dari satu, punya anak lebih dari satu, maka urutannya sama seperti yang tadi telah disampaikan. Jadi saya ulangi, urutan zakat fitrah, kalau dia punya lebihan harta, dia dahulukan untuk zakat pribadinya, baru kemudian istrinya, baru kemudian asisten rumah tangga istrinya, baru kemudian anaknya yang masih kecil, baru kemudian ayah kandungnya, baru kemudian ibunya. Urutan yang ketujuh adalah anaknya yang sudah dewasa namun masih butuh support dana dari orang tuanya, dan yang kedelapan adalah untuk hamba sahayanya. Ada pertanyaan, Mak? Wajib. Membayar zakat fitrah secara online boleh apa tidak? Saya tidak menganjurkan masalah ibadah itu dilakukan secara online, meskipun ngaji bisa secara online ya. Kenapa zakat itu tidak? Saya kurang setuju dengan zakat virtual, zakat online, karena rasa rasa empati dan juga simpati yang ada dalam ibadah zakat ini kemudian hilang. Si muzaki, orang yang mampu, tidak tahu keadaan si mustahik atau penerima zakat. Jadi lebih baik kalau untuk zakat fitrah ataupun zakat mal itu kita kerjakan secara manual saja, kita ketemu langsung dengan mustahiknya, atau kita salurkan lewat lembaga-lembaga yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah. Lagi yang berikutnya, tambihatun wa awqatu wujubiz zakati arba'atun. Nah, ada waktu kapan tepatnya kita mengeluarkan zakat. Nah, ini terutama zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah adalah indal ghurub akhirah yaumin min Ramadan. Jadi saat dari terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan, jadi malam takbir ya, sampai sebelum imam
memulai sholat Idul Fitri. Nah ini waktu wajib. Jadi malam takbir, malam lebaran, nah ini adalah waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah waktu sunnahnya. Nah waktu sunnahnya ini kita mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Nah ini waktu sunnah kita mengeluarkan zakat fitrah yang disebut dengan zakat muajjalah. Jadi zakat yang kita dahulukan sebelum jatuh temponya. Yang ketiga, waktu yang dimakruhkan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah pada hari Id setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari atau hari pertama bulan Syawal. Nah ini statusnya makruh, dan mengeluarkan zakat fitrah hukumnya haram, namun tetap wajib dikeluarkan jika posisinya dia keluarkan tanggal 2 Syawal dan berikutnya. Nah ini biasanya kasus mereka-mereka yang ketika malam diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah, posisinya mereka masih di perjalanan, tidak sesuai dengan prediksinya. Dia kira di malam takbir dia sudah sampai di kampung halamannya, ternyata karena macet atau situasi yang lain, delay dan lain-lain, sehingga dia baru sampai ke kampung halamannya di hari lebarannya dan dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi? Cara membayar zakat fitrah dengan beras sedangkan harganya bervariasi. Ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, kita mau pakai yang mana? Kemarin sudah dibahas. Minimalnya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras yang sama seperti yang kita konsumsi. Artinya kita tidak membayar zakat fitrah dengan beras yang grade-nya di bawah dari apa yang kita makan. Minimalnya sama. Syukur-syukur kalau dia mengeluarkan zakat fitrah dengan grade beras yang di atas dia konsumsi setiap harinya. Misalkan sehari-harinya dia makan beras yang seliternya harganya 10.000. Nah, dia keluarkan zakat fitrah dengan beras yang harganya 10.000 atau di atasnya, yang 1 liternya 20.000 atau yang 1 liternya 50.000 misalkan. Nah itu bisa lebih baik. Kemarin juga kalau nggak salah ada pertanyaan, bolehkah kita bayar zakat fitrah di Malaysia karena statusnya sedang kerja di luar negeri? Dikeluarkan zakat fitrahnya di Serang, tapi orangnya ada di Malaysia. Nah ini masalah nakluz zakat. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang namanya nakluz zakah, memindahkan zakat dari tempat wajibnya, ini tidak dibolehkan. Saya ulangi, tidak diperbolehkan menurut mazhab Imam Syafi'i memindahkan zakat fitrah ataupun zakat mal dari tempat wajibnya. Kalau saat malam takbir, posisi orang tersebut masih ada di luar daerah, entah itu di Malaysia, entah itu di Surabaya, entah itu di Yogyakarta misalkan, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah di mana dia berada saat malam takbir. Nah, kalau misalkan malam takbirnya ada di Jogja, ya berarti dia mengeluarkan zakat fitrahnya di sana. Karena ada aturan main yang namanya zakat itu diambil dari agniya baladihim, dari orang kaya yang ada di kampung tersebut, untuk dibagikan kepada fuqaraihim, orang fakir yang ada di kampung tersebut. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak dibolehkan memindahkan zakat dari tempat wajibnya. Jadi kalau misalkan dia statusnya kerja di Malaysia dan tidak dibolehkan pulang karena adanya pandemi ini, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya di Malaysia.
sementara keluarganya yang ada di Indonesia dia keluarkan zakat fitrah di kampung halamannya untuk mereka-mereka yang ada di Indonesia. Ada lagi? Itu pertanyaan Mang Jasir rasanya tuh, posisinya lagi di Malaysia sekarang. Bagaimana kalau anak membayar zakat fitrah untuk orang tuanya? Sah tidak zakat fitrahnya? Orang tua itu bukan penerima zakat, tapi anak yang mengeluarkan zakat fitrah untuk ibunya, untuk orang tuanya. Jadi awas nih, orang tua itu bukan penerima zakat, tapi anak yang mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Gitu. Jadi dananya dari anaknya, namun itu buat fitrah orang tuanya. Orang tuanya yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau misalkan bapak ibunya sudah tidak mampu usaha misalkan, maka si anak punya kewajiban, satu, menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu. Yang kedua, si anak juga wajib mengeluarkan fitrah untuk mereka. Jadi bukan penerima zakat. Saya ulangi, orang tua kita bukan penerima zakat, namun anak yang mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka berdua. Lah, orang tua yang meniatkan zakat fitrahnya baru kemudian dikeluarkan oleh orang tua. Saya ulangi nih ya, karena ini menyangkut dengan urusan niat. Yang namanya niat zakat, si ayah, orang tua ini boleh meniatkan zakat fitrah untuk semuanya. Mantal zamuni nafakotuhu, orang-orang yang wajib dinafkahinya, dia boleh niat. Jadi suami boleh niat zakat fitrah untuk istrinya, boleh niat zakat untuk anaknya yang belum baligh. Adapun anak yang sudah baligh, ya, orang tua kita yang difitrahi oleh kita, mereka mah wajib membacakan niat zakat fitrahnya sendiri masing-masing. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini untuk pribadi masing-masing. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini bagi anak-anak yang sudah baligh, meskipun dia zakat fitrahnya, berasnya masih dari orang tuanya, namun mereka diwajibkan niat zakat secara masing-masing. Adapun orang tua atau suami, dia dibolehkan meniatkan zakat fitrah untuk pribadinya, untuk istrinya, dan juga untuk anak-anaknya yang masih kecil. Kalau anak yang sudah dewasa, mereka diwajibkan niat zakat fitrah secara masing-masing. Ada lagi? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kajian tentang zakat fitrah di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar biar nanti admin yang membacakan saat pengajian secara langsung dilaksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayah wal inayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.